Hai, ketemu lagi dengan saya Jefta Kartiko. Saat ini saya akan membahas tentang konfigurasi O9 ya. Dimana kita bisa lihat di awal itu ada status ya, status. Oh ya, sebelumnya kita harus masuk ke konfigurasi O9 ini menggunakan IP 192.168.2.1. Untuk loginnya username dan password admin. Ya, saat ini kita lihat di statusnya O9 versi 1 dengan firmware 1005 dalam kurung 5421. CPU yang digunakan sebesar 4%, di sini ada 3%, sekarang naik turun ya. Lalu untuk RAM-nya yang sudah dipergunakan di sini 53%. Status transparency itu di disable di sini ya. Nah, kita bisa dilihat di sini, ini masih dalam bentuk mode AP ya. Nah, kita bisa ke quick setup untuk settingnya. Di sini ada untuk pilihan pertama itu AP atau access point, dimana AP ini berguna untuk memancarkan sinyal si O9, tapi IP-nya bila sudah menjadi mode AP ya kan, untuk akses ke O9 tersebut kita harus bikin IP statik ya. Jadi ngikutin di IP yang segmen IP yang O9 tersebut, yaitu bisa menggunakan, jadi IP statiknya bisa di 2.2 atau 2.6 dan sebagainya dan selanjutnya ya. Untuk mode klien, di sini ada mode klien. Mode klien itu mode tangkap ya. Mode tangkap sinyal ini lalu disalurkan ke LAN port ya, jadi tidak langsung disebarkan via SSID. Oke, berikutnya ada universal repeater, sudah pernah saya bahas juga di O3, mode WISP, mode repeater, V2MP ya kan. Mode ini itu multi point ya, bukan untuk point to point, tapi ini untuk multi point. Mode router ini ya. Banyak yang bertanya untuk di mode router ini. Mode router ini hampir mirip dengan mode AP, tapi mode router ini jadi nanti si perangkatnya itu berdiri sendiri, tidak mengikuti perangkat yang ada di bawah. Jadi kalau mode AP itu router utamanya itu perangkat yang ada di bawah. Jadi si perangkat yang O9-nya atau perangkat yang dijadikan mode AP ini hanya menyebarkan sinyal aja. Nanti IP-nya ngikut di perangkat utama, di router utama ya, di router utama. Tapi kalau kita jadiin mode router ya kan, dia berdiri sendiri menjadi router tersendiri. Jadi router yang di bawahnya itu hanya menyalurkan akses internet saja, lalu dia akan berdiri sendiri menggunakan IP-nya dia sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut di mode network. Di mode network seperti biasanya, sama seperti pada dasarnya di sebelum-sebelumnya, sama seperti O3 juga sama. Kita lanjut, dan DHCP hampir semuanya, bukan hampir lagi, memang sama settingannya seperti O3. Yang dibedakan yaitu saya di mode wireless ini, di mode wireless di basic ya kan, ini bisa dipindahkan ke Indonesia ya, tapi untuk di pasar biasanya sudah ke lock di Indonesia ya. Nah, untuk network mode ya, ini ada mode AC. Jadi ada mode AC atau mode N ya kan, atau mode AN, itu bisa dipilih ya. Karena banyak perangkat yang kita tembak itu kita mesti tahu dia ada modenya di mode apa gitu kan.
tidak selamanya perangkat yang kita tembak, yang kita tuju gitu itu sudah di kelasnya AC ya. Masih banyak 5 giga tapi masih di kelas N gitu. Nah, next berikutnya itu di channel ini yang utama. Channel di Indonesia yaitu berlaku mulai dari 149 hingga 161 ya. Jadi 149, 161. Makanya saya selalu bilang coba untuk setting O9 ya, untuk setting semua hampir semua kelas 5 giga ya, itu menggunakan PC atau laptop melalui port LAN. Jadi jangan menggunakan handphone atau menggunakan laptop tapi menggunakannya via wireless. Sangat tidak disarankan sekali karena di Indonesia itu berlaku channelnya hanya di 149 hingga 161 saja. Ya, jadi di sini saya akan pilih di 153 saja. Ya. Nah, lalu ini bisa diatur untuk kebutuhannya bagaimana. Ya. Di sini sampai 26 dBi untuk transmit powernya. Ya, channel bandwidth saya disarankan juga channel bandwidth biasakan di 20. Ya kalau memang di ujung sananya bisa di 80 ya silahkan di 80 ya. Jadi kita ngikutin yang nanti yang di ujung sana tuh bagaimana gitu. Apakah sudah bisa di 40 atau sudah bisa di 80. Tapi selama ini saya menggunakan hanya di 20 MHz. Itu juga udah cukup. Ya. Nah, transmit power saya tetap di auto. Security mode gunakan yang mix ya. Di yang mix. Nah, saya security mode selalu pakai yang mix ya. Lalu di tekip dan ice ya. Ini tetap di 0. Isolasi klien saya disable, number of klien ini saya jadikan bias. Saya nggak pernah di 48 ya, karena terlalu banyak sekali, paling tidak saya hanya 10 saja. Untuk settingan di mode AP saja ya, jadi access point itu seperti ini kira-kira ya. Untuk access point dan mode router seperti ini SSID-nya bisa diganti suka-suka aja, baiknya gimana menurut kalian, sesuka penggunanya saja ya. Nah, apabila kita coba untuk menggunakan mode client atau mode WSP itu nggak jauh beda, cuman mode WSP ini bedanya dia bisa langsung sebar di SSID-nya ya. Jadi kalau klien itu tidak sebar sinyal ya, sedangkan WSP harus sebar sinyal. Nah, saya saat ini menggunakan WSP aja terlebih dahulu supaya kita bisa lihat untuk sinyalnya seperti apa gitu kan. Kita next. Nanti dia akan mencari SSID yang akan digunakan, yang akan ditembak. Saya menggunakan, kebetulan sudah sudah tersedia SSID Tendatec yang udah 5G ya. Jadi kenapa sinyalnya cuma sedikit? Karena tidak semua sinyal itu menggunakan 5G. Ini yang tersedia di sini. Ini hanya 5G saja ya. Selain 5G yang kelas 2,4 itu tidak bisa ya. Sekali lagi tidak bisa. Jadi itu udah beda banget ya, udah beda band ya. Kalau yang O9 yang kita gunakan ini bandnya kelas 5 giga, sedangkan O3 yang seperti pernah saya upload itu kelas 2,4. Jadi kelas 5 giga misalnya O9 mau ketemu O3 itu tidak bisa, sudah beda band. Oke, kita lanjut lagi. Dari sini kita next ya. Lalu masukin passwordnya ya. Lalu kita next lagi. Nah, di
sini bentuknya DHCP, kebetulan bentuknya yang kita tembak itu DHCP. Next lagi. Nah ini udah ada, nanti saya tidak kasih password untuk ini karena untuk uji coba aja, tapi misalkan ingin password bisa ke sini, nanti dipasang passwordnya di sini. Kebetulan ini cuma uji coba saja, jadi saya tidak menggunakan password. Next. Oh iya, sebelumnya saya kasih tahu jarak yang saya tembak ini sekitar 25 meter. Kebetulan juga yang ditembak ini indoor ya, kebetulan indoor, indoor router. Selama ini hanya uji coba, jadi sebetulnya tidak disarankan sekali untuk nembak indoor karena speed yang didapat kemungkinan tidak semaksimal yang bakal kita gunakan. Ya, IP address tetap, subnetnya juga tetap. Kita next lagi, lalu kita save, kita tunggu hingga 100%. Ya, kita di sini kemungkinan ada tulisan akan rebooting, kemungkinan di 2 menit ya. Kita akan coba. Ini password loginnya masih belum diganti ya, di bawahan yaitu admin, passwordnya juga admin. Nah setelah reboot dan udah masuk kembali, kita bisa dilihat di sini ada modenya, mode WISP ya. Lalu kita bisa lihat di bawahnya untuk transmitnya 192 Mbps per 192 Mbps, sinyal strengthnya minus 52, background noise nya minus 102. Ini background noise termasuk bagus ya, 102. Tapi kalau background noise nya sudah di bawah 96, udah di bawah 96, udah dapat 93 gitu, itu kurang baik ya, nanti mempengaruhi naik turunnya si transmisi speednya ini ya, transmisinya ya. Kita bisa lihat di sini. Nah ini LAN ya yang kita dapat segini. Nah ini wireless LAN itu yang LAN yang terkoneksi di laptop ini juga ya. Ini wireless LAN. Upstreamnya ini bisa dilihat ya, yang saya tembak itu dapat IP nya sekian, CCQ nya 100% ya. Ini juga sama 192 di sini, 192 ya, 52 per 102 ini sama, ini 52 per 102 ya. Itu kita bisa langsung tes di sini. Nos, coba kita ping ke 88, kita ping ke Google ya, terus start, dan kita dapat time-nya di 16, antara 16 sampai 17 ya, 17 setengah lah ya, 17,582 ini ya, 17 setengah detik lah ya, masih bagus banget. Oke, kita kembali ke lihat di wireless basically-nya. Ya, di sini enable wireless, lalu ya seperti yang tadi diceritakan sebelumnya. Ya. Sudah di itu. Nah, nanti misalnya dalam mode WISP ini kita fokusnya via
port LAN saja dan tidak akan sebarkan sinyal SSID, itu ini bisa di disable aja. Nah, ketika ini di disable, itu kinerjanya sama seperti mode client. Jadi kalau mode WSP, mode client itu agak rumit settingannya, bisa mode WSP aja, lalu broadcast SSID-nya di disable aja, atau wirelessnya langsung disable aja. Wirelessnya disable aja, nggak apa-apa. Mau broadcastnya atau wirelessnya disable sama saja. Tapi saya lebih suka wirelessnya langsung disable aja. Jadi tidak ada kinerja ya, tidak ada kinerja. Lalu kita save, lalu pilih save. Oke, berikutnya untuk advance itu sama saja seperti sebelumnya, seperti settingan di O3 sama, cuman di settingan O3 itu tidak ada TD Max nya ya, sedangkan di kita di sini ada TD Max ya. TD Max ya di sini ada, sedangkan di O3 tidak ada TD Max nya, bedanya di situ ya. Selain itu berikutnya sama persis seperti O3, akses kontrolnya juga sama seperti O3, advance dan toolnya pun sama ya, sama, semuanya sama seperti O3. Jadi itulah kira-kira untuk settingan O9 ya. Dan perlu diingat, O9 ini hanya untuk kelas 5 GHz ya, 5 GHz. Dan bagusnya itu O9 ini dia bisa choice untuk pilih kelas N atau kelas AC, dimana di brand lain masih menggunakan kelas N, masih jarang sekali 5 GB yang di kelas AC. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk pertanyaan silakan di kolom komentar atau langsung ke hotline Tenda Indonesia atau ke Facebook Tenda Indonesia. Terima kasih dari saya, Beta Kartiko.